Hallelujah, thank you Lord Jesus. We love you, we honor, we praise you Jesus. Haleluya, Bapa, kami berterima kasih. Engkau berfirman sesuatu terjadi bagi kami. Firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, memberi penglihatan bagi yang buta, memberi pendengaran bagi mereka yang tuli, memberikan pengharapan kepada mereka yang tidak berpengharapan, memberikan terang di dalam kegelapan, memberikan arahan dan petunjuk agar kami cakap, agar kami lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Pagi ini Tuhan, sampaikan pikiran melalui pikiran hamba-Mu, perkataan-Mu melalui perkataan bibir mulut hamba-Mu, tanpa interupsi dan kuasa gelap manapun, di dalam nama Yesus. Dimanapun orang mendengar berita kebenaran Injil anugerah, Injil kasih karunia ini, berita pengharapan ini akan membangkitkan iman yang menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Setiap mendengar firman Allah, Anda yang rindu mendengar firman Tuhan, katakan amin. Sekali lagi kasih pujian bagi Dia. Silakan duduk, saudara yang kasih, ambil tempat yang paling enak dimanapun posisi Anda. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Saya belum dengar suaranya. Coba keluarkan suaranya, shalom. Wow, shalom. Saya dengar dari berbagai macam pulau-pulau negeri. Haleluya. Amen. Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang harta benda versus harta sejati. Dan hari ini kita bahas tentang apa itu harta di surga. Nah, umat Tuhan, orang mendambakan pekerjaan tetap, uang di bank yang berlimpah untuk masa pensiun mereka, pekerjaan tetap, uang yang berlimpah, ditambah dengan rumah yang bagus, rumah yang mewah, ditambah pula dengan properti mereka yang mereka rindukan. Bahkan saudara, mereka rindu supaya mereka memiliki barang-barang yang baik. Mereka memiliki kerinduan supaya mereka punya mobil, mereka punya simpanan, bahkan mereka punya anjing peliharaan, burung peliharaan, bunga, yang semuanya yang saya sebut impian banyak orang, impian kehidupan, life dreaming of many people. Banyak orang mengimpikan pekerjaan tetap, mengimpikan sejumlah uang yang banyak, mengimpikan jabatan, mengimpikan harta, properti, mobil, rumah. Mereka mengimpikan suasana yang nyaman, yang indah, yang membawa kepada mereka satu kedamaian, ketentraman, satu kehidupan yang menurut mereka, that's my life dreaming. Itulah impian hidupku. Nah, umat Tuhan, semua properti, barang-barang yang mahal, yang indah, semua harta yang kita punya, jabatan yang orang mendambakan, bisnis yang punya omset miliaran rupiah, semuanya itu. Pertanyaannya, apakah kehidupan tidak bisa lebih baik dari sekedar memiliki life dreaming? Apa tidak ada kehidupan yang lebih baik dari sekedar life dreaming seperti yang tadi saya bilang? Punya mobil, punya rumah, punya motor, punya simpanan, punya penghasilan, punya omset, dan berbagai macam semua yang disebut properti, kekayaan. Apakah kita hanya menjalani hidup untuk mencoba mendapatkan sebuah promosi yang membuat kita bisa naik kepada tahapan jabatan yang lebih tinggi, lingkungan tinggal yang lebih tinggi, supaya anak-anak kita mendapat sekolah yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, dengan berbagai macam sistem yang memudahkan kita karena kita mendapatkan promosi-promosi?
Saya berpikir, apakah mungkin Yesus katakan tentang life dreaming? Apakah Yesus sedang mau supaya kita punya life dreaming seperti itu? Apakah Yesus ingin semua orang memiliki life dreaming seperti yang saya bilang tadi? Rumah yang mewah, properti, punya danau pribadi, sungai pribadi mungkin, punya pantai pribadi, punya simpanan, punya banyak hal. Apakah Yesus ingin semua orang menjadi pemilik dari semuanya itu? Kenyamanan, keamanan ekonomi yang begitu luar biasa tanpa kekhawatiran untuk beberapa alasan. Saya tidak percaya bahwa itu adalah dorongan Yesus untuk kita bisa mengejar, hanya mengejar dan mengejar, kejar dan kejar life dreaming yang barusan saya ungkapkan itu. Mungkin ini salah, tapi saya berani katakan kepada saudara, that's not all about the life. Bukan semuanya itu tentang kehidupan. Nah, umat Tuhan, apa sebenarnya arti hidup? Apa sebenarnya arti harta di sorga? Mungkin dengan kita melihat video ini, Anda bisa mendapatkan gambaran tentang sebuah perbandingan. Oke? Bisa kita lihat video ini sebentar, saudara bisa. Hello guys, anak bandel. Makin tinggi kita terbang, makin sakit jatuhnya. Inilah yang terjadi pada orang-orang super kaya ini. Mereka bekerja keras hingga sukses menjadi orang-orang terkaya di dunia. Namun dalam waktu singkat, seluruh kekayaan mereka sirna seperti mimpi. Beberapa orang memang mendapatkan kekayaannya secara ilegal dan ada saatnya mereka menebus perbuatan mereka. Yang lain menjadi korban krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 2008. Tetap saja, rasanya sulit dipercaya orang yang memiliki kekayaan hingga ratusan triliun bisa jatuh miskin dan tak punya apa-apa. Dan semuanya itu terjadi dalam sekejap mata. Inilah 6 orang super kaya yang jatuh miskin dalam sekejap. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Eike Batista. Kejatuhan Eike Batista disebut-sebut sebagai kejadian bersejarah. Di tahun 2012, Eike Batista adalah orang terkaya ke-7 di dunia dengan kekayaan sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 450 triliun rupiah. Kekayaan itu didapatnya dari pertambangan minyak dan gas. Hanya dalam waktu 1 tahun, kekayaan Batista jatuh menjadi 200 juta dolar atau sekitar 2 triliun dan terus menurun. Bulan Januari 2014, kekayaan Batista sudah mencapai minus, yang artinya dia memiliki hutang yang melebihi kekayaannya. Kejatuhan Batista disebabkan keputusan bisnis yang keliru. Ia juga terlalu banyak mengambil pinjaman dalam jumlah besar, sementara produksi minyak dan gas yang dihasilkannya jauh di bawah harapan. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes adalah pendiri Theranos, perusahaan yang bergerak di bidang tes darah. Tahun 2015, Holmes dinyatakan sebagai milioner wanita termuda dengan kekayaan 9 miliar dolar atau sekitar 212 triliun rupiah. Setelah muncul kecurigaan atas akurasi hasil tes darah Theranos, pemerintah Amerika Serikat melakukan penyelidikan atas teknologi yang digunakan Theranos. Hasil penyelidikan menguak bahwa Theranos melakukan penipuan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekayaan Holmes jatuh dari ratusan triliun menjadi 0. Alberto Villar. Pada tahun 1979, Alberto Villar bersama rekan bisnisnya Gary Tanaka mendirikan perusahaan investasi bernama Amerindo. Di masa kejayaannya, perusahaan ini bernilai 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Di tahun 2008, Villar dituduh melakukan pencucian uang melalui sumbangan ke organisasi seni seperti opera, tapi ternyata uang yang disumbangkan adalah uang hasil penipuan. Pada 5 Februari 2010, Villar jatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tahun 2012, Villar mengajukan banding, namun ia malah mendapatkan hukuman yang lebih berat, yakni 10 tahun penjara. Sean Quinn. Sean Quinn adalah orang terkaya di Irlandia dengan kekayaan mencapai 6 miliar dolar atau sekitar 85 triliun rupiah. Pada tahun 2008, krisis ekonomi menyebabkan perusahaan Quinn mulai melemah. Perusahaan asuransi Quinn didenda sebesar 3,25 juta dolar atau sekitar 46 miliar rupiah. Keadaan menjadi makin buruk karena keluarga Quinn banyak mendapatkan gugatan di pengadilan dan kekayaan mereka semakin menipis.
Hanya dalam waktu 3 tahun, Sean Quinn dinyatakan bangkrut di tahun 2011. Quinn dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan karena menolak bekerja sama dengan Bank Irlandia untuk penyitaan hartanya. Manoj Bhargava. Dari miskin menjadi milioner dan bangkrut, itulah kisah Manoj Bhargava, seorang supir taksi dari India. Bhargava adalah pendiri perusahaan Innovation Ventures LLC yang memproduksi minuman penambah stamina 5 Hour Energy Drink. Di tahun 2012, produk ini booming dan Bhargava menjadi kaya raya dengan kekayaan mencapai $1 miliar atau sekitar 13 triliun rupiah. Namun sukses itu tak bertahan lama. Muncul keluhan bahwa minuman ini menyebabkan serangan jantung. Harga saham perusahaan Bhargava jatuh dan pada tahun 2014 ia tak lagi masuk daftar orang terkaya. Di tahun 2015, Bhargava menyumbangkan 99% dari kekayaannya untuk amal. Olaf Thon. Miliarder yang satu ini bukan jatuh miskin karena masalah bisnis atau melanggar hukum. Olaf Thon menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk penelitian sains. Olaf adalah orang terkaya di Norwegia dengan kekayaan $6 miliar atau sekitar 81 triliun rupiah pada tahun 2013. Perusahaan Olaf memiliki 450 properti termasuk mall, restoran, gedung kantor, toko, dan 60 hotel. Pada bulan Desember 2013, Olaf menyerahkan seluruh sahamnya kepada Yayasan Amal dan digunakan untuk kepentingan penelitian medis. Olaf tidak punya pewaris. Alright guys, itulah orang-orang super kaya yang jatuh miskin dalam sekejap. Apakah kalian merasa kasihan kepada mereka ataukah justru mereka layak mendapatkannya? Haleluya. Barusan saudara mendengar 4 orang kaya terhebat. Ada 2 yang cukup luar biasa, mereka menyumbangkan semua 99% dari kekayaan mereka untuk amal. Dan kita melihat Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya." Baca bersama saya dimanapun Anda berada, 2-3. "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Kita melihat di sini umat Tuhan hal yang negatifnya dari apa yang dibicarakan tentang kekayaan itu, yaitu dikatakan bahwa jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Seolah itu dilarang, ada negatifnya. Harta di bumi pada saat Injil Matius ini ditulis, itu yang pertama adalah pakaian. Pakaian, ya. Barang paling mahal yang bisa dibeli oleh seseorang adalah pakaian yang berwarna ungu, kain linen ungu yang dikenakan raja, senator, petinggi-petinggi politikus, orang-orang bangsawan, dan itu dijual di dalam Kisah Rasul. Lydia, pengusaha dari kain linen ungu yang mahal. Pakaian ungu mahal karena proses dalam pembuatannya itu melelahkan, membuat orang habis banyak tenaga yang melelahkan, sehingga mereka menjual pakaian ungu itu dengan mahal. Kita diingatkan dalam Yakobus 2 supaya kita waspada dalam menilai. Oke, kita tidak perlu baca di situ, tapi diingatkan kepada kita bahwa waspadalah supaya jangan sampai kita menilai orang karena pakaian, sekalipun pakaian itu perlu dan penting. Pada masa itu, pakaian ungu atau kekayaan ditandai dengan pakaian. Yang kedua, properti atau harta benda. Penguasa muda yang kaya itu memiliki banyak properti, seperti yang Anda lihat di gambaran ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, 1 Raja-Raja 21, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membaca nanti di sana. Bagaimana Isabel dan Raja Ahab ingin mendapatkan properti dari Nabot, karena letak kebun anggur Nabot itu bersebelahan dengan istana sehingga raja menyukainya. Tapi karena itu warisan tidak dijual belikan, maka Isabel mengambil dengan
cara yang bengis di mata Tuhan. Ya, properti. Yang ketiga adalah tanah. Tanah itu tetap menjadi indikator dari kekayaan tanah, ya. Yaitu hamparan tanah yang luas, yang strategis, yang mengandung mineral di dalam, mengandung barang-barang yang mahal, tambang di dalam, ya. Itu menjadi aset. Tanah merupakan indikator kekayaan. Bahkan di dalam Imamat pasal 25, kalau saudara baca Imamat 25, di sana Tuhan memperhitungkan soal tanah atau properti. Makanya tanah itu harus dibebaskan, dikembalikan kepada pemiliknya dan sebagainya dan sebagainya. Yang lain selain tanah, properti, pakaian, saudara yang kasih, kita juga temukan yaitu adalah makanan. Nah, ini dia. Makanan merupakan indikasi bahwa orang itu kaya. Dalam Lukas 16, kalau saudara baca ayat 19 sampai 26, tentang orang kaya selalu mengadakan perjamuan, ya, pesta. Makanan adalah indikator kekayaan karena di mana tanah menghasilkan, memproduksi bahan-bahan makanan, ya. Mungkin orang lain mengalami kesulitan, tapi mereka punya produksi yang begitu meningkat, ya. Perjamuan diselenggarakan oleh raja-raja, oleh orang-orang kaya di Perjanjian Lama untuk menunjukkan kekayaan mereka, yang menunjukkan stabilitas ekonomi mereka. Bagaimana mereka punya usaha pertanian, peternakan berkembang sehingga itu memungkinkan mereka bisa membuat pesta perjamuan. Makanan adalah indikator kekayaan. Makanan, pakaian, tanah, properti. Sekarang yang berikut adalah koin. Ya. Pakaian itu disebut kenapa jangan menyimpan pakaian di bumi. Maksud kekayaan dalam bentuk karena itu dimakan oleh ngengat. Ya, tadi Yesus bilang Matius tadi. Nah, sekarang koin. Zaman dulu itu tidak ada bank, sehingga orang yang memiliki koin, mereka biasanya menguburnya di suatu tempat, menyembunyikannya di rumah mereka. Itulah sebabnya disebut dimakan oleh karat. Koin bisa dimakan oleh karat karena mereka menyembunyikan di sebuah tempat di bawah tanah. Pakaian adalah kekayaan yang bisa dimakan oleh ngengat. Makanya jangan mengumpulkan semua yang tadi dikatakan itu karena bisa dirusakkan oleh apa dua hal tadi? Karat dan ngengat. Nah, ini bicara juga tadi soal resesi, krisis yang barusan kita lihat. Orang yang punya uang triliun bisa jatuh miskin dalam sekejap. Jadi apakah kekayaan yang sebenarnya menurut Alkitab? Harta apakah yang seharusnya kita kumpul? Karena Yesus menyuruh kita kumpul. Yesus mengencourage, mendorong kita untuk kumpulkan, milikilah properti di sorga. Nah, umat Tuhan, 2 Timotius pasalnya yang keempat kita temukan di sana, bagaimana dinasihatkan dari Paulus pada Timotius. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara perhatikan di situ baik-baik. Semua yang merindukan kedatangannya. Apa artinya merindukan kedatangannya? Yaitu dia membuat sesuatu yang terfokus. Fokus kepada kedatangan Tuhan. Yesus menjadi prioritas, bukan mengumpulkan harta duniawi, tapi Yesus menjadi prioritas. Bahkan ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kita melihat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kemudian yang berikut, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah atau hartanya tetap bertahan di sana.
Tetapi ayat 15, saudara perhatikan, jika pekerjaannya apa? Terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Hal ini dikatakan hal-hal yang kita lakukan di bumi yang tidak memiliki nilai surgawi, yaitu dilakukan dengan motivasi yang buruk atau untuk diri kita sendiri dan bukan Yesus, akan dibakar dan yang tersisa akan dihitung sebagai harta surgawi, yaitu yang dilakukan dengan motivasi yang benar. Coba katakan, motivasi yang benar. Ya, karena Yesus menyuruh kita kumpulkan harta di sorga. Berarti how we collect, how we gather, bagaimana kita mengumpulkan harta. Ini penting. The motivation behind all the collecting property, treasure. Motivasi di balik pengumpulan harta. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita punya. Lalu Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, dia jelaskan kepada mereka bagaimana kita berproses dalam mengumpulkan harta di sorga. Ayat 17 dari Timotius 1 Timotius 6, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti apa, saudara? Dikatakan kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan berapa banyak hal kepada kita. Coba saudara lihat kepada saya, lihat, naik, come on. Lihat kepada saya, berikan kepada kita berapa hal? Segala hal untuk dinikmati. Kita share. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, bagaimana kita menikmati, memperlakukan diri kita, itu menjadi ukuran kita mulai. Kalau Anda ingin supaya menikmati kebahagiaan, enjoy the benefit of the property, of the treasure, semua yang Tuhan berikan, maka dikatakan kita harus ingat bahwa itu bukan segala-galanya. Dinikmati tapi bukan memiliki. Coba katakan sama-sama, 2, 3. Nah, karena itu saudara kasih, kita belajar dari firman Tuhan ini. Dinikmati. Nah, saya mendorong kepada Victory Life Community, Anda mesti belajar menikmati hidup. Life is going very fast. Ya, hidup ini begitu berjalan dengan cepat. Nanti sebentar dokter bilang, Bapak tidak boleh makan banyak kalori, sementara Anda punya lumbung penuh dengan beras, dengan padi, dengan ubi-ubian, dengan kentang, dengan semua yang mengandung kalori. Dan dokter bilang, Bapak tidak boleh makan kalori yang banyak-banyak. Oke, lalu saudara tidak bisa makan, sementara saudara punya. Makanya enjoy. Oh, Anda gak boleh makan ikan, gak boleh makan daging, gak boleh makan, banyak aturan yang diberikan. Tetapi saudara yang kasih, intinya adalah kita belajar menikmati. Kerja sudah banting tulang, kerja sudah seperti budak, makan tuan seperti tuan dan raja. Ya, saudara yang kasih, ada table manner, apalagi 2 orang saja, istri 1, anak 1, papa. Papa punya gelas, 3 macam gelas. Gelas air putih, gelas jus, dan setelah makan teh atau kopi pahit. 3 gelas. Papa juga punya piring. Piring yang besar, piring yang sedang, piring yang kecil. Kecil itu untuk makanan dish, saudara yang kasih. Ya. Mungkin puding. Lalu yang kecil itu mungkin ada steak di atas. Lalu yang besar itu ada ayam, ada daging, ada kangkung. Nik, enjoy. Itu telur bebek dibikin telur asin, saudara yang kasih. Ya, enjoy. Pakai tapak meja yang bagus, saudara yang kasih, kursi makan, ditata rapi, enjoy. Anda bisa. Saudara, saya tahu VLC diberkati. Kenapa? Kalau Tuhan suruh menikmati, Tuhan kasih, amin. Enjoy. Saya enjoy life. Kenapa kita mau simpan-simpan, kita buang-buang, lalu kita takut orang mencuri? Ngengatan karat. Enjoy life.
Sambil makan, kita putar lagu-lagu yang membangkitkan cinta waktu kita nyatakan cinta di gereja tua, di samping rumah RT, di samping tanta per rumah, di pinggir rumah kos. Enjoy, nikmati. Amen. Jangan bawa potong sutua sama laku. Siapa bilang? Tuhan tidak pernah mengatakan engkau tua. Bahkan Tuhan bilang, tua pun gemuk, segar, dan berbuah-buah. Berbuah itu artinya apa? Impactor. Kamu menjadi pengaruh. Orang lihat kamu, orang teremosi untuk ikut dengan cara yang baik. Maksud saya begitu. Enjoy. Enjoy. Amin, saudara. Nikmati. Kalau kamu bisa jual motormu dapat mobil yang bekas baik, kenapa kamu paksa double 3 helm, 4 helm sekaligus? Lakukan itu. Enjoy. Ini cara. Jangan sampai saudara kekasih, kita punya konsep begini. Biar susah di sorga, kurang gizi di bumi, asal senang di sorga, berkelimpahan di sorga. Biar sengsara, no way. Itu agamawi dan itu keliru. Makanya dia bilang ini. Ayat 18, perhatikan. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam apa? Haleluya. Kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, kaya bagi seseorang itu punya sapi 200.000 ekor. Tapi kaya bagi seseorang punya ayam jago di rumah. Berbeda. Jadi kekayaan tidak bisa diukur dengan ukuran tertentu. Anda mungkin 100.000 itu kekayaan, tapi orang lain 100 juta itu baru uang kecilnya dia. Tapi di sini dikatakan kita harus punya hati yang membagi, hati yang berkemurahan, hati yang penuh dengan kebajikan. Bahkan ayat yang ke-19. Dengan demikian baca bersama saya, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Untuk kapan? Waktu yang akan datang untuk mencapai apa? Hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya. Jadi saudaraku, harta di sorga, harta yang lain adalah dikatakan perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Lalu yang berikut, siap untuk berbagi atau kemurahan hati. Harta yang baik, siap berbagi kemurahan hati. Coba katakan, harta saya adalah... Ya, 3, ulang, apa lagi harta saudara? Perbuatan baik, siap berbagi, kemurahan. Saudaraku yang kekasih, Anda mulai rubah cara berpikir kita, karena banyak orang, mereka berhemat secara luar biasa, tapi kekurangan terus menerus. Jadi, kaya dan miskin itu dari cara berpikir kita. Bahagia dan sukacita itu dari cara berpikir kita. Nah, Paulus mengajarkan cara berpikir. Saya mengajarkan kepada Anda konsep berpikir yang benar, agar kita tidak terjebak dalam kehidupan yang kikir dengan diri sendiri, apalagi bermurah hati kepada orang lain. Wah, kita senang melihat barang kita rusak, makanan kita busuk, pakaian kita dibuang, sementara orang lain di mana-mana itu saja orang bilang. Padahal kita punya peluang untuk bisa menjadi saluran berkat. Makanya Yakobus 2 ayat 15 sampai 17 dinasihatkan begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat yang ke-17, baca bersama saya, 2, 3. Demikian juga halnya dengan apa? Iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya hidup. Apa? Hidup mati. Dengan kata lain, ada orang yang memelihara mayat iman dari hari ke hari, karena mereka tidak mempraktikkan apa yang Tuhan izinkan mereka miliki. Makanya di dalam Lukas pasal yang
3 ayat 11 dikatakan begini. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, saudaraku yang kasih, kita di VLC sudah mulai mempraktekkan membagi makanan dengan semurah-murah. Cara kita membagikan sesuatu dengan menghargai orang lain, memberikan edukasi kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain bagaimana menggunakan semuanya itu. Nah, saudaraku yang kasih, dia bilang, kalau engkau punya 2, apalagi 20, apalagi 22, apalagi berlemari-lemari kita simpan di situ. Hari ini saya perintahkan operasi pakaianmu, operasi makananmu, operasi isi rumahmu. Haleluya. Operasi kandang ayammu, kandang babimu. Ayo bagikan. Mami saya selalu bilang, Oma Fangerea selalu bilang kepada kita anak-anak kalau kumpul di keluarga. Dia bilang, lu potong lupun sapi, kau bikin daging kering-kering pas bete. Jangan tunggu beta mati baru bosan berlomba-lomba, separuh bawa karbos, separuh bawa sapi, separuh bawa sambet, san mati itu daging dan bawa semua kalau datang katanya. Ya, hargai orang tua saudara, bagikan, kasih makan orang tua yang enak-enak. Ya nanti orang tua saudara baru menyanyi, doa ibuku dengar, namamu kenapa disebut? Karena kamu kakek, makanya ibumu doakan, kamu bermurah hati. Bukan kamu masuk surga. Saudaraku yang kasih, coba kita lihat video ini luar biasa. Ya Mbak, ini aku ada sedikit rezeki Mbak buat Mbak. Aku suapin. Enggak apa-apa. Jauh Mbak. Jauh. Halo teman-teman, jadi saya mau cerita sedikit. Saya sering banget ngelihat seorang nenek-nenek penjual sapu lidi di sekitaran kota kita. Dan mirisnya jarang banget ada yang membeli sapu lidi milik nenek tersebut. Nah, maka dari itu di video sosial eksperimen ini kita akan memberikan makanan kepada nenek tersebut. Dan selang beberapa saat saya akan datang sebagai orang susah dan akan meminta makanan tersebut. Apakah nenek itu akan berbagi makanannya kepada saya? Oke, langsung aja cek di zone. Cek di zone. Ini sih Mbak. Ini berapa Mbak? 5.000. Sapunya 5.000. Nama Mbak siapa Mbak? Nama Mbak siapa? Adriano. Udah lama Mbak? Dagang di sini udah lama. Rumah Mbak di mana Mbak? Seneng kiri Cina. Cina. Seneng tua Adriano. Mbak kesini sama siapa? Diantar sama anak. Anak-anak, oh anakku dongetan. Dongetan. Rumah Mbak jauh dari sini. Ya udah Mbak, ini aku ada sedikit rezeki Mbak buat Mbak. Ada kue Mbak. Kayak roti gitu. Semoga berkah ya Mbak ya. Ini Mbak, kasih Mbak. Makasih Mbak ya. Mbak, numpang duduk boleh ya Mbak? Numpang duduk boleh ya? Dokternya matanya, Hah? matanya kok dilus-lusan gini. Iya, perutnya sakit Mbak, belum makan. Boleh minta makan nggak? Tunggu kaos, gini-gini, tunggu kaos. Iya Mbak, nggak ada kaos. Makan susah Mbak, nggak ada duit. Boleh minta makan nggak Mbak? Makan. Oh, lapar. Lo
bukaan buka. Aku buka sendiri nggak apa-apa. Hah? Buka sendiri nggak apa-apa. Buka sendiri nggak apa-apa. Aku minta satu boleh ya, Mbak? Nih, Iya, satu-satu aja, Mbak, dulu. ini aku nih. Iya. Mbak mau makan, Mbak? Aku suapin ya. Aku suapin. Wes pangannya Aku suapin. enak iki. Iya, enak, Mbak. Ada mirip. Makasih ya, Mbak. Udah kenyang. Oh, jadi banget. Hmm. Nih, Mbak nggak mau? Aku suapin. udah. Enggak apa-apa. Enggak, udah kenyang kok, Bang. Enggak apa. Lah, jadinya lagi ceritanya. Iya, wes. Nanti no. Enggak, buat Mbak aja. Coba. Enggak, buat Mbak aja enggak apa. Ini jualan sapu lidi, Mbak. Oh, nunggu sapu gue kemana lagi. Enggak ada yang beli. Ini berapaan, Mbak? Aku beli boleh ya? Ininya aku borong. Aku borong boleh ya? Berapaan? Sisi 5.000. Satu 5.000. Enggak, udah buat Mbak aja enggak apa, Mbak. Nyana jomen. Ora, Jiko. nggo Mbah wae ra apa. Kuji akeh Mbah urung mangan. Ayo, nang jiko online. Ora, aku beli ininya aja ya. Beli ini semua ya. Berapaan, Mbah? Ini berapaan? Satu 5.000, Mbah. Aku beli semuanya berapa, Mbah? Aku beli semua ya. Loro 10. Loro 10, berarti ini 20. 30. Semuanya berapa, Mbak? Semuanya berapa? Oke. Heeh, 45. 45. Ini aku beli semua ya, Mbak. Nih. Ini buat Mbak semuanya nggak apa. Aku bantu jualin gimana, Mbak? Yang Aku bantu jualin, ntar Mbak sini aja ya. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Salim dulu. Salim. Makasih ya, Mbak. Ya teman-teman, jadi kita sekarang mau Membantu Mbah tadi dengan cara menjual sapu lidi ini. seikhlasnya. Ya, dengan harga seikhlasnya. Karena ini susah banget pasti. Jadi langsung aja kita ditemenin sama kreator dari Lampung nih. Yuk, langsung aja yuk. Udah sapunya nggak usah. Ya udah buat yang lain kan biar lebih banyak membantunya. Udah nggak usah. Ini enggak apa-apa. Seriusan. Iya. Benar. Iya. Apa gopay juga nggak apa-apa seikhlasnya? Seikhlasnya pokoknya nih. Dua, nah, ambil dua. Siap dua. Ngaku duitnya halaman pasti ya? rumahku. Untuk di sekolah loh itu. Gue bantuin ibu. Seikhlasnya aja, Bang. Seikhlasnya. Udah. Ya, udah 5.000. Ya. Satu doang. Dua. Kasih lagi. Mau berapa? Dua. Ini. Bu. Aduh, maaf Bu, maaf Bu. Oh. Makasih Bu ya. Oh, ya. Kasih, Bu. Ya, seikhlasnya aja. Kelasnya satu aja. Oke, Boleh aja. 5.000. Boleh. Makasih Bu ya. Udah pesan. Menurut aku menjual susah, nggak laku-laku. Buat Pak De ya. Kasih ya, Pak De. Oke. Kasih, Pak De. Mbak. Mau pulang ya, Mbak? Heeh. Oh, Harus mulai. harap mulai. Heeh. Oh, iki, Mbak. Aku enak iki. Ada Tadi iki. dari sapu lidi tadi. Heeh. Jualan sapu lidi tadi ini ada itunya, Mbak. Dari hasil jualan sapu lidi Kita tadi. ngajiknya. Iya. Sapu lidinya laku semua, Mbak. Ya, sak kenal. Oh, iya. Suwun ya, Mbak iki. Ya, ya. Moga berkah ya, Mbak. Heeh. Amin. Aja, Mbak. Hati-hati, Mbak. Mbak pulang kemana? Nanti kalau udah panas, Terus Mulyo jalan, Mbak. nggak terbawa ke sapi ngundang. Jauh, Mbak. Hah? Jauh. Jalan, Mbak, sendirian. Saya juga sore jalan Jalan neng ndi? Jalan nggak nyari dol. Di rumah, Mbak. Oh, ya. Ntar aku dolan. Ya, sekian video sosial eksperimen pada hari ini. Pesan dari saya, jangan pernah sungkan untuk membantu seorang. Karena bantuan sekecil apapun dari kalian, mungkin itu sangat berarti bagi orang yang lebih membutuhkan.
Ya, maka dari itu bantulah selagi kita bisa membantu orang tersebut. Cakep. Haleluya. Saudara lihat. Bagaimana orang lain menjadi harta kita. Katakan orang lain adalah harta saya. Saudara punya kasih ini sebuah eksperimen, live eksperimen, ya. Itu bukan rekayasa tapi itu eksperimen. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, mari kita bikin eksperimen hari ini. Periksa rumah saudara, periksa barang saudara, ya piring-piring yang nggak pakai itu jangan simpan di sana terlalu lama-lama, gelas-gelas yang dipakai. Mari saudara yang kasih, bersihkan. Dengan bersihkan rumahmu, hatimu menjadi lega. Haleluya. Dengar saya, kamu bilang rumahmu kecil, sesak, yakinlah kalau nanti kamu punya rumah besar, akan lebih sesak lagi. Karena bukan soal rumah besar atau rumah kecil, hatimu besar atau hatimu kecil, motivasimu benar atau motivasimu salah. That's the problem. Masalahnya di situ. Oke? Nah, umat Tuhan, wow. Kita melihat bahwa pelayanan kepada orang lain, pelayanan di dalam gereja, kepedulian kepada orang lain, berbagi, memberi, kita menghabiskan waktu, mengajar kebenaran kepada orang lain, memuridkan orang lain, peduli tentang mereka, bukan saja diri kita sendiri, merupakan kekayaan. Makanya pemuridan itu adalah kekayaan saudara. Orang lain itu kekayaan saudara. Saya terus terobsesi dan punya kerinduan. Kita masih terus memperjuangkan dengan bekerja keras. Ada beberapa teman-teman yang mau bekerja, kita coba kelola Victory Lifeline. Supaya bisa ada sayur, bisa ada pepaya, mungkin atau yang lain bisa tinggal tiap minggu jemaat bisa ambil saudara ke enggak. Itu kan luar biasa. Nah, kita punya kerinduan supaya kita bisa menginvestasikan uang kita dalam jiwa-jiwa pria dan wanita. Sehingga satu hari nanti mereka akan menyambut Anda di sorga dan ucapkan terima kasih bro. Haleluya. Karena bro and sis, brother and sister sudah menolong saya, mempedulikan saya. Dengan kita membagikan sesuatu, orang bisa terbuka untuk menerima Injil, menerima kebenaran. Jadi mari saudaraku yang kasih, kita punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Untuk mengambil apa yang kita punya, uang, harta benda yang kita punya secara materi. Untuk membeli persahabatan. Menginvestasikan untuk memiliki persahabatan kekal. Haleluya, amen. Makanya saudara sepakat bahwa kita menjadikan Kupang adalah sahabat VLC, amen. Katakan, kota Kupang adalah sahabat VLC, 1, 2, 3. Yes. Itu yang kita mau. Kita membeli persahabatan, saudara yang kasih. Dengan kita memberi, dengan kita berkemurahan, dengan kita share. Kita mulai menginvestasi bagi kerajaan Allah. Apa yang kita anggap di bumi sebagai harta, seperti emas atau permata, hanyalah bahan bangunan yang akan kita pijak di sorga. Haleluya. Di sorga nanti saudara injak-injak kita emas. Sekarang saudara pakai emas. Dan manusia sangat menjunjung tinggi emas. Mas, itu saudara yang kasih. Sangat dijunjung tinggi oleh mbak-mbak. Wanita menyukai semuanya itu. Tapi dengar saudara yang kasih. Harta itu adalah Yesus, haleluya. Amen. Yesus adalah harta kita. Yesus adalah harta umat Tuhan. Karena dia menebus kita, membawa kita menjadi harta surgawi. Yesus tidak bangga dengan alam kosmik yang begitu indah. Yesus bangga karena dia membawa saya dan saudara kembali menjadi milik pusakanya di sorga. Haleluya. Kalau ada saudara di situ,
Lalu di sampingnya ada semua kemewahan, kekayaan bumi ini. Di darat, udara, dan laut. Disandingkan dengan engkau, Yesus berkata, you are more value. Haleluya. Amen. Engkau lebih berharga. Katakan, aku lebih berharga dari apapun. Haleluya. You are more value from anything. Dari hal apapun. Karena itu saudara yang kasih, kita belajar prinsip yang Yesus ajarkan ini. Investasi uang kita, waktu kita, talenta kita melalui umat Tuhan adalah perwakilan. Umat manusia adalah perwakilan Tuhan untuk kita menyalurkan semua potensi kita. Peluang, tenaga, waktu, uang, dan harta kita, kemampuan kita. Dengan demikian kita menimbun harta di sorga. Haleluya. Berbuat baik pada orang lain dalam kasih motivasi yang tepat. Ini yang harus kita kejar setiap hari. Ini menjadi kerinduan kita setiap hari. Berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Amsal 11 memperingatkan kepada kita seperti ini. Pada hari kemurkaan atau pada hari malapetaka atau pada hari Tuhan, harta berguna. Betul saudara? Harta berguna? Tetapi, baca kuat, tetapi. Oke, lihat saya. Pada hari kemurkaan itu, hari bencana, hari krisis, hari resesi, hari kedatangan Tuhan, hari malapetaka menimpa bumi ini. Dengar saudara, yang melepaskan kita adalah apa? Yang melepaskan kita adalah apa? Kebenaran. Itulah sebabnya dari tempat ini kita membagikan kebenaran berseri-seri kepada saudara. Haleluya. Agar Anda menjadi orang-orang yang bisa enjoy life, tapi juga membuat orang lain bisa enjoy life. Ada harta yang lain yang perlu kita punya, yaitu melihat wajah Tuhan. Apa saudara? Ini harus kita punya. Tadi orang lain menjadi harta kita. Kita menyalurkan kebaikan dan kemurahan hati kita. Sharing apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sementara kita juga enjoy life. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang kita lihat. Matius. Pasalnya yang kelima ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Saudara kau yang kasih, Alkitab berkata bilang apa sini? Coba saudara lihat saya. Come on. Berbahagialah orangnya apa? Karena apa? Saudaraku yang kekasih, harta yang tidak dapat dibandingkan mahalnya dengan apapun, yaitu melihat wajah Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-22. Ayat yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya. Haleluya. Siapa yang akan melihat wajahnya? Siapa yang akan melihat wajahnya? Coba saudara lihat saya dan jawab saya. Siapa yang akan melihat wajahnya? Come on. Siapa yang akan melihat wajah Tuhan? Siapa? Saudara tahu itu VLC? Amen. You and me. Engkau melihat wajah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika engkau melihat wajahnya? Lalu selanjutnya apa? Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wow. Itu luar biasa. Itu ayat yang keempat. Nah sekarang ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari, apalagi senter 5 baterai tidak pakai. Sebab apa? Tuhan Allah akan menerangi mereka dan sama-sama ganti namamu VLC. VLC akan memerintah sebagai raja berapa lama? Come on. Saudara lihat di sini. Ini hal yang luar. Udah lihat wajah Tuhan, dapat bonus apa lagi saudara? Memerintah. Wow. Ini sebuah proses yang luar biasa yang harus diajarkan kepada jemaat. Saudara
Anda sudah melihat bukan sekarang? Kita baru disuruh tinggal di rumah, jangan berdagang, jangan berbisnis, pray from home, working from home, selling from home. Kita melihat harta-harta dunia ini, mall-mall indah, mewah semuanya. Tempat-tempat penginapan yang mewah, yang harga mungkin 1 juta, 1 malam 2 juta, bisa 100 ribu, 50 ribu. Atau seperti orang beli sapu lidi, harganya seikhlas. Kamu boleh nginep di tempat mewah dengan seikhlasnya saja. Asal ada ongkap, ada hawa manusia di dalam hotel itu. Saudara lihat, dengar ini. Ini zamannya Tuhan lagi berfirman kepada saya dan saudara. Amen. Corona punya maksud lain, tapi Tuhan punya maksud mulia di balik kondisi ini. Memerintah sebagai raja sampai berapa lama? Oh, sekarang kita dapat tes. Beberapa teman-teman mulai diberikan kepercayaan untuk menjadi pejabat di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Saya selalu berdoa, Tuhan kirimkanlah orang-orang kuat bagi VLC, haleluya. Orang nomor 1 NTT menjadi bagian dari VLC, haleluya. Orang nomor 2, orang nomor 3. Nomor 1 aja, jangan pakai nomor 3. Nanti kita bilang, oh nomor 3 kenapa? Karena imannya agak lemah. Saya panggil orang-orang kuat datang mensupport 4 legasi VLC. Katakan amin. Orang-orang kuat di perbankan, orang-orang kuat di politik, orang-orang kuat di eksekutif, yudikatif, orang-orang kuat di dalam bisnis, dalam berbagai macam bisnis. Kita bisa panggil untuk apa? Bersama mereka kita mewarnai bumi dengan kerajaan Allah. Amen. Halo, amen. Yes. Ini adalah the most life dreaming of VLC. Ini adalah apa saudara? The most life dreaming. Yang paling diimpikan oleh VLC. Bukan rumah mewah sekalipun kita perlu. Bukan barang mahal sekalipun kita perlu. Bukan pakaian, harta, uang, simpanan, deposito, properti. Bukan sekalipun Anda perlu itu untuk saudara bisa menjadi berkat bagi generasi ini dan generasi akan datang. Yes, indeed, engkau perlu semuanya itu. But most, yang paling kita rindukan. Katakan yang paling saya rindukan. Apa yang saudara paling rindukan? Jawab saya. Memandang wajah Tuhan. Dan bonusnya apa? Reign and ruling as a kings. Raja-raja. Memerintah sebagai apa? Raja-raja. Sekarang baru mulai wakil bupati, sebentar pejabat ini, sebentar pejabat itu, direktur ini. Kita doakan, kita rilis. Tapi nanti dalam proses tidak terlalu lama dari sekarang, Anda dan saya akan masuk dalam the reign and ruling forever as kings. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, saya challenge kepada Anda siang hari ini. Kumpulkan hartamu di surga. Yaitu apa? Ulangi bersama saya. Manusia adalah harta saya. Katakan. Amen. Gereja Tuhan dan umat manusia adalah wadah untuk saya menyalurkan harta saya. Dan yang berikut, memandang wajah Tuhan adalah kerinduan saya. Dan bonusnya adalah memerintah bersama dengan Yesus. Saya berdoa siang ini dalam nama Yesus. Saya berdoa dimanapun Anda berada, mendengar berita ini, ada kasih karunia memberikan kepada engkau iman, memberikan kepada engkau pengharapan, engkau keluar dari stres, engkau keluar dari hidup yang tanpa harapan, engkau keluar dari hidup yang sia-sia, engkau keluar dari keadaan hidup yang kalut, yang tidak enjoy life, engkau keluar. Dan kalau engkau mau pagi hari ini keluar dan enjoy life, dan menjadi berkat, dan mulai mengumpulkan harta di surga, put your right hand at the chest, taruh tangan kanan di dada saudara, sementara engkau duduk atau engkau berdiri dimanapun engkau berada, taruh tangan kananmu di dada. I will pray for you. Aku berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus. Aku lepaskan Tuhan pewahyuan dan pengertian yang benar turun atas umatmu pagi hari ini. Berikanlah kepada mereka pengertian yang benar dalam nama Yesus. Cara berpikir yang benar seperti yang Paulus ajarkan bagi jemaat ini. Aku berdoa, reveal your heart, buka hatimu, release untuk umatmu Bapa. Haleluya, amen. Aku berdoa konsep pikiran kerajaan Allah diberikan kepada kami. Amen. Karena Yesus menyuruh kami mengumpulkan harta di surga. Aku berdoa dan kasih karunia kami mana rasa ini Tuhan.
lepaskan kesembuhan supernatural. Amin. Aku lepaskan kehidupan. Aku katakan kehidupan mengalir atas tubuhmu yang parah. Roh penyakit lupus, penyakit HIV, penyakit AIDS, penyakit corona, demam, penyakit yang berkaitan dengan darah, dengan tulang, dengan saraf, dengan otot, dengan kulit, dengan rambut, dengan kuku, dengan gigi. Saya perintahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur. Be healed in Jesus' name. Heal. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar umatmu memiliki hati yang luas ya Bapa. Amin. Hati yang besar Tuhan. Untuk mengisi segala kebaikan-kebaikan. Ya. Mengisi segala kemurahan-kemurahan. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara, ada beberapa orang yang sudah punya kerinduan. Tuhan katakan, kerinduanmu akan terjawab tidak terlalu lama dari sekarang. Amin. Ada beberapa yang punya kerinduan kelihatannya mustahil secara keuangan, mustahil secara peluang, mustahil secara geografis karena posisimu mungkin di timur. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang punya kerinduan dan punya pengharapan. Be antusias. Jadilah orang-orang yang punya antusias. Seperti gajah yang sudah mati, tapi ketika dia dengar gendang perang, dia bangkit. Bahkan saya katakan kumpulkan hartamu di surga. Amin. Karena Yesus menyuruhnya. Amin. Bangkit hai gajah-gajah. Haleluya. Bangkitlah karena bagi kerajaan Allah. Haleluya. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan saya mengasihi Engkau. Katakan I love you Lord. Saya mengasihi Engkau. You are everything to me. Engkau segala-galanya bagiku. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya. Mari, ini doa kita pagi hari ini juga. Dalam hidupku isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah